Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Sinta Devi Prastikasari dan Sholawati Fitriana akan menjelaskan mengenai struktur tata laksana manajemen pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan umum pendidikan nasional, kemudian jenis-jenis lembaga pendidikan, kemudian struktur tata organisasi, dan yang terakhir budaya organisasi di Kemendiknas dan Kemenak RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sholawati Fitriana. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur tata laksana manajemen pendidikan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kebijakan umum pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan itu merupakan suatu bagian daripada kebijakan publik, di mana kebijakan publik di negara berkembang seperti negara kita, negara Indonesia, itu dipahami sebagai kebijakan pembangunan. Dengan begitu, kebijakan pendidikan menjadi kebijakan sektoral yang harus bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkan prioritas. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga adalah melakukan pembaharuan dan pengembangan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum. Kemudian yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian yang kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan juga manajemen. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan juga efisien. Kemudian, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. Terakhir adalah meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha termasuk usaha kecil, menengah, maupun koperasi. Kita akan membahas mengenai jenis lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu institusi, media maupun forum dan kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran baik secara terstruktur maupun secara tradisi yang telah diciptakan sebelumnya. Nah, secara garis besar, lembaga pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan formal dan juga lembaga pendidikan non-formal. Namun, secara umum, lembaga pendidikan itu dibagi menjadi tiga, yaitu lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non-formal, dan juga lembaga pendidikan informal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Kemudian, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Untuk yang terakhir, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan juga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Devi Prastika Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tata organisasi. Struktur organisasi memiliki pengertian garis hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerja secara jelas, termasuk juga di dalamnya pembagian hak dan kewajiban.
Tujuannya adalah agar setiap komponen perusahaan berjalan secara optimal sehingga aktivitas perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya struktur ini, seorang atasan bisa memberikan tugas kepada bawahan secara adil dan sebaliknya. Tanpa ada struktur, sebuah organisasi akan mengalami kekacauan dalam pembagian tugas. Hal ini karena tidak adanya komponen perusahaan yang bisa diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur tata organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian tadi, dapat disimpulkan unsur penting organisasi yaitu 1. Ada kerjasama antara 2 orang atau lebih. 2. Memiliki tujuan yang ingin dicapai. 3. Memiliki struktur dan hubungan kerja yang jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi, bagian, dan posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Budaya organisasi di Kemendiknas dan Kemenak RI. Budaya organisasi di Kemendiknas merupakan suatu kebiasaan yang pasti ditemui di semua tempat, tak terkecuali di suatu organisasi. Menurut salah satu ahli mendefinisikan bahwa budaya organisasi sebagai pola pemikiran dasar yang diajarkan kepada personal baru sebagai cara untuk merasakan, berpikir, dan bertindak secara benar dari hari ke hari. Untuk yang kedua, budaya organisasi di Kemenak RI. Budaya yang ada pada suatu organisasi akan mempengaruhi cara pekerjaan yang dilakukan dengan cara pekerja berperilaku serta menyebabkan para pekerja memiliki cara pandang yang sama dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan. Budaya organisasi juga akan memiliki dampak pada efisiensi dan efektivitas organisasi. Budaya organisasi juga berkaitan erat dengan pemberdayaan pegawai di suatu organisasi. Budaya organisasi dapat membantu kinerja pegawai karena menciptakan suatu tingkat motivasi yang besar bagi pegawai untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasinya. Cukup sekian penjelasan dari saya dan teman saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.